Wabarakatuh. Nama saya Asy Juningsi dari kelas 6A PKIP. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas teknologi perkembangan media Comcast. Yang pertama, tahapan asesmen atau pengajian. Ada beberapa poin dalam pengajian perkembangan program komunikasi kesehatan. Yang pertama, ada analisis kebijakan komunikasi kesehatan, apa yang sedang berjalan, kebijakan pemerintah tentang kesehatan saat ini, dan isu-isu yang sedang bergulir tinggi nasional maupun internasional. Contohnya, COVID-19 yang dibahas baik itu nasional maupun internasional. Yang kedua, ada analisis kelembagaan sejauh mana peran lintas sektor ini berjalan, baik itu pada public sektor, privat sektor, maupun NGO, atau isinya tentang kompetensi, komitmen, pengaruh, cangkupan garap, atau jangkauan dan kontinuitas atau keberlanjutan program tersebut. Yang ketiga, ada identifikasi sumber-sumber komunikasi mana yang paling efektif menjangkau audiens. Ada data selection sebagai informasi dalam perumusan program komunikasi kesehatan. Langkah awal dari program kesehatan merupakan bagian terpenting yang mana dirancang dilakukan menganalisis situasi masalah kesehatan dan profil audien. Upaya sistematis harus dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang hendak tanggung lagi dengan cara mengumpulkan data dasar, membuat rumusan masalah, mencari akar masalah, dan menentukan prioritas masalah. Yang kedua, plan atau perencanaan. Metode komunikasi kesehatan. Yang pertama, assess, merupakan tahapan pengajian pada program kesehatan. Yang kedua, plan, pertimbangkan dengan baik dosis media apa yang tepat digunakan, materi apa yang disampaikan, ini semua harus dirancang dengan tepat. Ketiga, prepare, material keluar tentang media yang kita gunakan. Pada tahap prepare, material ini sudah masuk dalam tahap penyusunan SAP. Implementasi pada tahap ini, kita sudah melakukan tahap intervensi dengan syarat perancangan sebagai mana matang. Evaluasi pada tahap ini merupakan tahap pengajian ulang sejauh mana kehasilan dan kekurangan perencanaan kita sebelumnya. Menyusun tujuan, mendesain pesan, dan memilih media. Tentunya kegiatan harus dari analisis sebelumnya sebelum masuk pada tahap penyusunan tujuan, mendesain pesan, dan memilih media. Pesan adalah formulasi ide atau konsep yang disampaikan oleh komunikasi kepada audiens. Pada isi pesan pada sangat tujuan yang telah dibuat sebelumnya dan diharapkan dalam menarik perhatian menimbulkan kepercayaan. 3. Pretest. Pertama, merupakan tahapan pengujian bahan draft atau konsep pesan kepada perwakilan target audiens sebelum bahan tersebut diproduksi oleh bentuk final. Yang kedua, yang perlu diuji coba media, saluran komunikasi, konsep ide-ide, simbol, dan slogan. Yang ketiga, bertujuan untuk menghindari kesalahan dan meyakinkan bahwa materi dan media telah dikembang dengan menarik supaya nanti dapat diterima. Dan keempat, mencari kelemahan yang ada atau menemukan sebagai kegagalan. Keempat, deliver message. Bahan komunikasi telah diperbaiki berdasarkan uji coba. Menurut metodologi Headcom, bahwa informasi yang dikomunikasikan melalui media massa perlu dimantapkan melalui komunikasi interpersonal yang sifatnya lebih persuasif sehingga mendorong sasaran untuk menerima perilaku baru. Pada fase setelah pretest dilakukan uji coba materi komunikasi dan sebelumnya menyampaikan pesan secara lebih luas. Pelatihan menjadi kegiatan menjabati proses kedua tersebut. Yang kelima, tahap evaluasi. Merupakan tahap akhir yang kita monitoring kajian secara keseluruhan, kegiatan survei, serta pemanfaatan hasil temuan untuk meningkatkan implementasi program. Pada tahap ini, untuk memperoleh informasi tentang kekurangan atau kesalahan yang mungkin terjadi pada tahap komunikasi kesehatan, informasi hasil pemantauan sebaiknya dapat diperoleh tepat waktu agar perbaikan dapat dilakukan dengan segera mungkin. Komponen yang dipantau adalah logistik, intermediate, pengetahuan,
reaksi perubahan perilaku.